Kita ambil sejarah seorang yang tidak mampu, orang yang betul-betul miskin dan betul-betul terpinggirkan, ya. Namun cita-cita dan ingin berhajinya ini sungguh luar biasa. Siapa dia? Di dalam sebuah tarikh Islam ada yang namanya Abdullah bin Mubarak. Ingat nggak nih waktu zaman ngaji baheula? Ya. Abdullah bin Mubarak itu sudah berniat akan pergi haji tahun depan. Namun cerita ini diangkat dari Jazirah Tanah Arab. Karena apa? Dalam situs perjuangan pengen berhaji, beliau berusaha sudah punya bekal sedikit tetapi belum punya kendaraan. Jadi kumpul dananya bukan untuk pergi terbang menggunakan plane atau kapal terbang, tapi mau beli unta untuk kendaraan. Nah, tetapi karena dia mampu hanya mengumpulkan 500 dinar untuk membeli unta, ternyata waktu itu belum cukup bisa untuk membeli kendaraan unta tersebut. Nah, di tengah perjalanan pulang setelah mau membeli unta yang gagal tadi, kemudian Abdullah bin Mubarak ini melihat seorang wanita yang sedang membersihkan bulu ayam di tempat sampah yang kotor. Tetapi terperanjatnya beliau luar biasa sampai bergumam, Masya Allah, mojang saha itu. Nah, inilah mun kieu da teh mah aya rangda geulis kawanti-wanti ya. Cantiknya luar biasa. Lamun cek Kiai Balap teh mah pipina kubaning alus dibasuh dengan air wudhu. Ini pipi yang halus itu diibaratkan oleh Ki Balap itu mantak ti soedat kutu ti jadi ketuma. Nah, ini Pak Camat mungkin nggak paham ya. Jadi saking halusnya, saking cantiknya itu pipinya itu bikin kutu itu terpeleset Pak. Kalau hinggap, kalau menitik ke pipi si janda tersebut. Glowing lah. Nah, glowing lah bahasa. Kemudian karena cantiknya secara manusiawi, ini manusiawinya dulu Pak yang ini. Jadi bukan karena kok heran melihat ada orang cantik di tempat sampah sedang membersihkan ayam dari bulu-bulunya. Nah, ternyata manusiawinya jalan luar biasa, gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina kalau mencet jama Sunda teamat ya. Kemudian Abdullah bin Abdul Mubarak itu semakin tertarik dan semakin pengen tahu sedang apa sih beliau di sana, si janda cantik tersebut. Setelah didekatinya, maka terperanjatlah beliau. Ternyata wanita itu sedang membersihkan bangkai. Nah, beliau analisisnya jalan. Karena apa? Oh, ternyata ayam yang sedang dibersihkan itu tidak ada bekas sembelihannya. Ternyata yang dibersihkan itu adalah bangkai ayam dari tempat sampah yang sangat kotor. Itu diketahui dari tidak ada bekas potongan tadi, Pak. Ya. Kemudian beliau hatinya miris. Abdullah bin Mubarak bertanya setelah mengucap salam. Nah, ini mulai proses dari mulai manusiawi kepada proses ilahi. Tadi mah tertarik karena kecantikannya, kemudian karena sudah prihatin melihat orang cantik membersihkan bangkai ayam, kemudian proses ilahiyahnya jalan. Bukan merayu, tuh di mana neng, nomor HP-na sabaraha, bukan, tetapi beliau langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oleh si janda cantik tersebut. Kemudian bertanya, wahai ibu yang cantik, untuk apa ibu membersihkan bangkai ayam itu? Ya. Kemudian dengan suara yang lirih, untuk dimakan, jawab wanita tanpa menoleh kepada yang bertanya tadi. Kemudian Abdullah bin Mubarak itu bertanya, bukankah ibu tahu Allah mengharamkan kita memakan bangkai ayam?
Kata si janda cantik tadi kemudian menjawab dengan hati yang penuh dengan keprihatinan, bangkai ayam ini memang haram bagimu ya Tuhan, tetapi tidak untukku dan untuk anak-anakku. Jawab si wanita sambil meneteskan air mata. Kemudian Abdullah bin Mubarak itu semakin penasaran, ya. Kemudian mengapa, why bahasa Inggrisnya, kenapa ya janda yang manis gitu ya. Kemudian si janda itu semakin kesal dan semakin merasa tidak nyaman dengan pertanyaannya Abdullah bin Mubarak tadi. Demi Allah, kata Abdullah, ya, aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum aku tahu, ya, tentang masalahmu itu. Katakanlah wahai ibu yang cantik, ibu yang bijak, pinta atau harap daripada Abdullah bin Mubarak. Baiklah, akhirnya si janda tadi menyerah, ya, karena engkau telah meminta dengan nama Allah dan memberikan salam kepadaku, aku beritahu masalahku wahai Tuhan. Ketahuilah Tuhan yang budiman, aku dan anak-anakku sudah tidak makan, hanya minum untuk mengenyangkan perutku selama 3 hari, dan minum pun hanya sedikit. Sambil menitikkan air mata, sambil menjelaskan, suamiku telah gugur di medan perang, berjihad membela Islam, namun beliau tidak meninggalkan sedikit pun warisan yang bisa kami jual untuk menyambung hidup anak-anaknya yang yatim, yang sekarang kau lihat aku sedang berjuang untuk memberi makan mereka. Sedangkan untuk meminta-minta, kata si janda yang cantik tadi, aku merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh luar biasa. Solihahnya seorang wanita. Kalau zaman ayeuna mah janda tidak bisa cari makan, mungkin sudah langsung menjadi pengemis, ya. Tetapi beliau masih memiliki al-haya'u minal iman. Jadi beliau punya prinsip, malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu untuk meminta-minta. Nah, kemudian aku kesana kemari berjuang mencari makan, tetapi yang aku dapatkan hanya inilah bangkai ayam yang kau lihat sedang kami bersihkan. Hati Abdullah bin Mubarak tergetar hebat. Kemudian air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Pandangannya menjadi kabur seakan-akan mau pingsan, dan seluruh persendiannya menjadi terasa lemas melihat pengakuan yang jujur dari seorang janda yang cantik ini. Dia benar-benar merasa sangat berdosa jika membiarkan wanita itu dan anak-anaknya memakan bangkai yang diharamkan oleh Allah dan oleh agamanya. Lalu sambil menunduk dia berkata dengan hati, wahai Ibnu Mubarak. Ini beliau itu merenung ceritanya di sana. Muhasabah, haji apakah yang lebih mabrur daripada menolong ibu ini dan anak-anaknya yang kelaparan kalau aku memaksakan pergi haji tanpa membantu ibu yang susah ini. Dan tanpa berpikir lagi, akhirnya Abdullah bin Mubarak kemudian memanggil dengan kesantunan, bukan dengan rayu-merayunya, Pak Duda. Ini barangkali ada Bapak Duda yang di sini, mudah-mudahan dudanya ini duda seperti Abdullah bin Mubarak. Nah, ini aminannya ada bisa. Ini humor sedikit, ya. Kemudian dan tanpa berpikir lagi, Abdullah bin Mubarak akhirnya dengan ikhlas memberikan semua uang yang akan digunakannya untuk berhaji, ya, untuk membeli pengangkut bekalnya, yaitu untuk membeli unta yang tidak bisa terbeli karena punyanya hanya cuma 500 dinar, nggak cukup, ya.
Akhirnya, wahai ibu, mulai detik ini bangkai ayam itu haram bagimu dan bagi anak-anakmu. Ambillah ini semua uang yang aku miliki dan segeralah beri makan anak-anakmu yang nikmat, yang lezat, yang halal di mata Allah dan di mata manusia. Kemudian sisanya ambillah untukmu, untuk modal berusaha supaya kamu bisa menunaikan ibadah yang baik kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Kemudian wanita itu bingah arwasuta, amarwatasuta. Nah, ini niru tapi akhirnya ternyata belum fase ini ya. Nah, setelah kejadian itu terjadi, kemudian seorang janda yang cantik itu kemudian mengucapkan, terima kasih ya Tuhan, semoga amal baikmu diterima oleh Allah. Inilah contoh, jangan jadi orang yang ketika mendapatkan rizki kemudian lupa terhadap yang memberi wasilah rizki tersebut dan lupa kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa yang memberikan rizki. Maka terima kasih itu hukumnya melekat wajib kepada yang memberi secara syariat dan wajib berucap atau bersyukur kepada Allah atas rizki tersebut. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, banyak-banyaklah bersyukur supaya mendapat nikmat yang lebih banyak. Tapi jadilah orang yang jauh dari kufur nikmat, karena orang yang jauh dari kufur nikmat akan diazab oleh Allah dengan azab yang sesakit-sakitnya. Subhanallah. Singkat Alkisah, ketika musim haji sudah selesai, ini karena sudah ada yang kelihatan ngantuk ini, punten saya lagi daripada kita berlama-lama di majelis sinetron, sekali-kali ini di forum majelis haji berlama-lamalah menuntut ilmu. Insya Allah pahalanya untuk semua yang hadir di majelis yang mulia ini ya. Singkat Alkisah, ketika musim haji ini seperti di Daud dan di Eli itu pulang setelah menunaikan ibadah haji ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak menyambut rombongan haji yang pada hadir di daerahnya ya. Mereka bersama-sama rombongan menyambut rombongan haji yang telah pulang menunaikan ibadah haji. Tetapi herannya para haji yang baru pulang itu semua hampir bercerita ya. Kenapa cerita itu yang membuat heran Abdullah bin Mubarak di tempat ini ya? Abdullah bin Mubarak itu tentu saja semakin heran, ketemu lagi sama orang, ya Allah, aku ketemu dengan kalian di mana? Di Maqam Ibrahim. Kemudian ketemu dengan si fulan lagi, ketemu di mana? Saya ketemu dengan antum di, ada yang mengaku di Zamzam, ada yang mengaku di Mina, semua mengaku ketemu dengan Abdullah bin Mubarak. Nah, ternyata dari keheranan Abdullah bin Mubarak itu, malamnya beliau bermimpi ya. Ya, bermimpi apa? Bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bermimpi bertemu dengan Rasul itu bukan sembarangan orang. Kalau orang yang sembarang itu ketemunya biasanya di udah maung, di udah kebo dan sebagainya. Tetapi orang yang soleh, orang yang hatinya selalu tertambat beribadah hanya karena Allah dan tidak pengen dipuji oleh sesama, pasti mungkin dengan situasi amal yang begitu ikhlas ini terjadi ya. Mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dalam pesannya Rasul Muhammad SAW, wahai Ibnu Mubarak, engkau telah merelakan bekal hajimu untuk menolong sanak keturunanku sehingga mereka terbebas dari kesulitan hidup. Ternyata setelah ditelusur, si wanita janda cantik tadi itu adalah nasabnya nyambung keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Maka kita jangan terkecoh dengan YouTube yang menyesatkan, benci kepada para habaib yang lurus, yang lempeng, yang berjuang untuk Islam ya. Sekarang kan aneh, Habib dihujat, keturunan Nabi supaya ada kesan-kesan, supaya intinya itu kita tidak suka. Nah,
Jadi ketidaksukaan seperti ini buanglah jauh-jauh. Lebih baik berhusnudon. Beliau adalah keturunan Nabi yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, terutama fatwa dan ilmunya, bukan perilaku yang kurang baiknya. Ya. Maka Allah mengutus dari kejadian ini kepada malaikatnya untuk apa? Untuk diserupakan dengan dirinya Abdullah bin Mubarak. Jadi setiap tahun itu malaikat itu diutus oleh Allah untuk menyerupakan seorang profil yang mirip dengan Abdullah bin Mubarak. Karena dengan amalan orang yang tidak mampu, orang yang miskin tadi, Allah malah mengutus para malaikat setiap tahun mengutus ada orang yang dimiripkan dengan Abdullah bin Mubarak. Jadi intinya nasihat ini adalah nasihat yang bagus untuk diri saya pribadi, semoga bermanfaat untuk para hadir semuanya. Jadi kesimpulannya begini ya, kalau belum bisa mengawali perbaikan di dalam kehidupan ini, maka setidaknya jangan terlibat kepada tata cara untuk perusakan di alam bumi yang kita cintai ini ya. Marilah kita bertanya, muhasabah kepada diri kita masing-masing. Untuk apa kita dicipta atau tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah, dan yang kedua untuk menjadi khalifatu fil ardi, menjadi pengelola di bumi yang baik dan soleh, bukan untuk merusak. Kemudian kalau kita cermati, sementara kemakmuran di bumi ini tak bisa dipenuhi selain lewat jalan perbaikan. Jadi kalau ada kerusakan, ada keburukan, mari kita dandani, mari kita perbaiki bersama. Maka upayakan perbaikan sekecil apapun dengan cara yang kita mampu lakukan, walau dengan mengingkari keburukan yang semakin hari semakin kian nyata dipertontonkan. Jangan biarkan ya etika dan moral terasa semakin terasingkan. Jangan biarkan kekeliruan, kecurangan, keburukan yang diancamkan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, wahai orang-orang yang curang ya. Ini diancam oleh Allah ya. Terkesan mereka yang sering berkeliaran dengan kecurangan, dengan keburukan yang diancam dengan Quran surat Al-Mutaffifin itu justru terkesan sering dibangga-banggakan, sementara kebenaran, perjuangan dan jihad karena Allah terkesan semakin hari semakin tergerus dan terpinggirkan. Walau kita sadar ada kalanya zaman ini terlihat kian hari semakin kian memburuk, tapi sayangnya kesadaran saja tidak cukup menjadi mahar atau untuk membeli dan untuk mengubah keadaan. Mari kita semua kuatkan tekad, tentukan sikap kita dahulu yang istiqomah beribadah karena Allah, bukan karena ingin dipuji dan bukan ingin dihargai, tetapi letakkanlah penilaian itu kepada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelak sikap yang akan menjadi penentu kita berhasil menjadi hamba pilihan Allah atau hamba yang akan dijungkir balikan ke neraka jahanam yang penuh dengan kenistaan dan kesakitan. Subhanallah. Selamat berhaji, titip salam sampaikan Pak Kiai Wadro. Kebetulan saya sedang berusaha Pak, hari Jumat pengen mengawal adik sebenarnya, tetapi saya diutus untuk memimpin rapat di Bumiayu, tapi saya sedang berusaha untuk minta diwakilkan di sana, karena kita biasanya kewajiban berhaji memang sekali, meskipun boleh berkali-kali ya, tapi barangkali ini momen terbaik buat Adinda. Saya sedang berusaha, sedang mencari pengganti untuk mencari wakil yang mewakili saya nanti di
acara di Bumi Ayu. Saya mengajak tetap semangat selalu kepada seluruh jamaah haji, titip pesan lewat KBIHU Ar-Rahman. Barangkali tidak bisa hadir, tapi mudah-mudahan saya bisa hadir. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri ini yang banyak hilaf. Saya merasa banyak dosa dan banyak keterbatasan. Semoga juga bermanfaat untuk hadirin yang budiman. Mari selalu semangat dalam majelis ilmu seperti ini, karena sekali lagi saya berwasiat, hidup dengan ilmu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita hidup, kemudian kita menapaki majelis ilmu, kadang-kadang kita perlu berkolaborasi dengan seni. Ya, mudah-mudahan hidup dengan seni akan terasa indah. Amin. Terima kasih ya. Kemudian yang paling penting dan paling hak di sisi Allah, marilah kita bingkai hidup itu dengan iman dan takwa. Karena hidup dengan iman dan takwa menjadikan kita hidup semakin hari semakin terarah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ini dikutip dari koleksi dakwah channel YouTube Tolha Putra Art yang selalu mempopulerkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para hadir. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga D. Daud dan D. Eli, ya, barangkali di dalam menyediakan tempat, memberikan suguhan, ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang berkesan, dan saya atas nama pribadi di dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang etis, kurang bermanfaat, misalnya terasa ada sesuatu yang menusuk, ya, tetapi kadang-kadang tusukan suntikan itu juga ada manfaatnya dan mengobati. Barangkali ada yang terasa pahit seperti obat dan pil, mudah-mudahan pahitnya obat dan pil bisa mengobati kita semua. Amin. Wabil khusus yang mungkin pahitnya dirasakan sampai duduk pegel di majelis ilmu yang seperti ini, tetapi sekali lagi dengan kerendahan hati dan mohon dengan keikhlasan hadir semua, semoga ikhlas untuk mengikuti majelis ilmu ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang-kurang, dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya atas nama saya pribadi saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.